Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermin Hardianti Utami. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajar mengenai melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi. Nah, ini SKKNI-nya ya C100000014002. Nah, melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan. Jadi ada 4 kegiatan. Nah, yang pertama adalah menyiapkan pengujian organoleptiknya. Setelah itu, kita menyiapkan contoh atau produk pengujian. Ini tipe ya produk. Terus yang ketiga adalah melakukan pengujiannya ya berdasarkan panelisnya. Dan yang keempat adalah menetapkan kesimpulan hasil pengujiannya. Nah, kita kan sudah mengetahui nih yang pertama sampai yang ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari pengujiannya, apa yang akan kita lakukan? Ya. Nah, ini adalah kita bagaimana cara menetapkan kesimpulan hasil pengujian. Yang pertama, kita menetapkan median, nilai dari seluruh kriteria penilaian yang dilakukan. Nah, dalam melakukan dan menetapkan kesimpulan hasil pengujian, di kegiatan pengujian scoring, deskripsi, dan hedonik untuk dipraktekkan oleh setiap peserta. Nah, berarti kita melakukan perhitungan nih, ya, perhitungan. Jadi dalam hal penilaian organoleptik digunakan dalam inspeksi sistem keamanan pangan. Maka, pelaksanaan dilakukan di lapangan mengikuti petunjuk khusus dari score sheet. Data yang diperoleh, jadi kita sudah ada nih data-datanya dari lembar penilaian ditabulasi dan ditentukan nilai mutunya dengan mencari hasil rata pada setiap panelis pada tingkat kepercayaan 95%. Setelah itu kita melakukan perhitungan. Yang kedua, kita menuliskan deskripsi kesimpulannya. Penilaian dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku di perusahaan. Tapi kita fokusnya ke yang pertama ya, bagaimana cara perhitungannya dulu, ya. Nah, ini perhitungannya ketika dia 95% standar deviasinya, kita memakai koefisien standar deviasinya tuh 1,96. Ya, jadi PX kurang 1,9 S akar N lebih besar atau sama dengan N, terus kurang dari N, X tambah 1,96 S per akar N. Itu setara dengan hasil 95%. Nah, kita cari dulu nih, ya, kita cari dulu rata-ratanya. Kan di sini ada rata-rata ya. Ada rata-rata X-nya ya. Ini rata-rata dia X-nya. Rata-ratanya itu ini cara mencarinya X sama dengan sigma ya, sigma XI kan ada banyak nih ya, ada banyak penilaian ya, ada misalnya 6 panelis ya, jadi 6 panelis 1, 2, 3 per N. N itu adalah jumlah dari panelis ya. Setelah itu S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 itu adalah keberagaman nilai mutu. Nah, ini adalah rumusnya, keberagaman nilai mutu. Nah, ketika N ya, N XI-nya dikurang X rata-rata dipangkatkan ya. Jadi nilai panelis pertama dikurang rata-rata dipangkatkan, setelah itu dibagi dengan N ya, ini bagi N. Nah, kalau yang S-nya kan di rumus hanya ada S nih ya, dia hanya ada S. Jadi gimana? Ya, jadi kalau misalnya itu berarti kita diakarkan saja ya. Akar dari S pangkat 2 ya. Nah, untuk memudahkan saya akan menggunakan Excel. Oke, ini adalah tabel Excel-nya. Jadi kita sudah dapatkan data dari 6 panelis ya. Jadi ada 6 panelis. Nama produknya itu adalah roti tawar ya. Terus yang mula-mula kita cari adalah X-nya. X itu X rata-rata. Jadi kalau X rata-rata
kita pakai rumusnya Excel saja ya. Rata-rata itu. Rata-rata kalau rumus Excel itu kan average. Average-nya ini 9, ini kita blok. Kita enter. Oke, rata-ratanya ternyata 8. Nah, setelah itu saya mau mencari yang S pangkat 2. Tapi untuk yang ini dulu nih, karena ini kan jumlahnya ada sigma kan, berarti maksudnya itu jumlah dari XI kurang rata-rata. Ya, ini misalnya XI kurang X rata-rata dipangkatkan pangkatkan 2. Ini ya tabel oke. Ini bisa ya X rata-rata. Oke. Nah, X-nya kan 9 ya untuk panelis pertama. Dikurang. Nah, X rata-rata kan 8. Nah, ya, ini kita blok saja. Setelah itu kita kurungkan. Salah nih. Duh, saya ketik apa tadi? Nah, kita kurungkan ya pangkat 2. Oke. Nah, karena misalnya panelis A itu dia rata-ratanya 8 ya. Panelis B juga pasti 8 kan? Berarti nilai 8 ini nggak berubah-berubah. Berarti kita harus blok yang nilai 8-nya dia di sel C10. Kita klik F4. Nah, kayak gitu. Nah, dia 1. Setelah itu kita ke bawah. Berarti kalau total kan sum ya. Sum total semuanya. Ini total semuanya, sumnya 4. Oke, ini 4, berarti kita bisa cari nih S pangkat 2-nya. S pangkat 2, ya, pangkat 2-nya ini 4 dibagi berapa? 6 ya. Ini kan N, berarti 6. Jadi S pangkat 2-nya adalah 0,666. Ya, ini bisalah kita bulatkan jadi 0,67. Dan S-nya, ya ini S saja, akar dari S pangkat 2. Nah, jadi ini square. Oke. Akar yang mana? Akar yang di atas ya, S pangkat 2. Nah, 0,841697. Saya sudah copy rumusnya ya, yang di sebelah. Jadi gimana untuk mencari P? Jadi kita lihat di rumus ini, oh ternyata dia butuh lagi akar N ya, akar N. Berarti akar N. Akar N kan square ya, ingat square. It's square itu akar N-nya berapa? Akar N-nya kan 6 ya. Ya, 6. Oke, akar N sudah ada. Nah, ini saya mau pisahkan nih sisi kiri dan sisi kanan ya. Ini sisi kiri. Sisi kiri. Nah, sisi kirinya itu X dikurang. Nah, kita sama dengan X-nya berapa kan? X-nya kan 8 ya. Dikurang ya 1,96 ya dikali. Ini dikali mana simbol kali S ya. S-nya ini. Oke. Per akar N. Nah, ini per akar N. Oke, kita tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu sisi kanan. Sisi kanan. Nah, sisi kanan itu X berarti di sini 8. Ini 8 ditambah ya. Ditambah 1,96
96 kali S-nya ini ya per akar N-nya ini ya. Ini. Oke. Ini kita enter. Nah, 8,653. Kan sudah dapat nih elemennya sisi kiri dan sisi kanan. Ya, terus kita masukkan ke dalam rumus ini nih. Nah, gimana caranya? Ya, saya langsung tuliskan saja ya. Ini saya pakai merah. P tuliskan P. Ya, ini kan sudah ada nih sisi kirinya ini 7,3466667. Ya, oke, saya bulatkan dia 7,35 ya. Ini tandanya lebih besar dari pi ya. Ini kurang dari sisi kanan. Ini saya bulatkan 8,65 ya. Ini setara dengan 95%. Ya, jadi seperti ini perhitungannya. Lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita punya banyak panelis ya, sampai ribuan itu ya kita pakai ini saja. Ya nggak usah pakai kalkulator. Jadi pakai Excel saja, semuanya sudah aman. Oke? Nah, terima kasih. Itulah hasil dari video mengajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.